Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 17. Di awal video ini kita mundur ke sehari sebelumnya, di mana pada saat itu Raab dan Nona Kiri harus menginap di rumah Dibo karena perintah dari Paume. Namun, alih-alih bersyukur karena diterima dengan baik, Raab malah mengomentari makanan yang dimasak Dinep, adik kesayangan Dibo. Rasanya membuatku mau muntah tahu. Sepertinya dia bisa menambah garam di masakan ini. Seketika itu juga, Dibo yang tak bisa menerima komentarnya berteriak, "Jangan menghina masakan adikku! Diamlah dan makan apa yang ada!" Makanya aku tak membawanya kemari. Mendengar perkataannya, Nona Kiri yang telah berterima kasih pada Dinep karena sudah masak untuk mereka membalas. Aku yakin, karena sudah mendengar kabarnya, kita tidak boleh berpisah sekarang. Dan tempat ini yang paling cocok, karena kita juga bisa melindungi adikmu. Ya, lambat laun, kita juga akan tertangkap oleh mereka kalau berjalan sendiri-sendiri. Di tengah perbincangan mereka, Paume pun muncul di pintu bertanya, "Bagaimana kondisi kalian?" Dibo yang penasaran pun membalas, "Lah, dari mana saja kau?" Paume menimpali, "Aku ada urusan di tempat lain." Lihat kedatangannya, Raab pun meliriknya mengatakan, "Bagus, aku ingin membahas masalah pembagian hadiah. Mereka sampingkan urusan ketua partis itu sejenak, karena tujuan kita mirip-mirip. Kapan kau akan memberi kita bonus 7 juta meso itu?" Tentu saja, perkataan Raab yang tidak tahu malu itu membuat Dibo murka. "Apa kau sudah gila? Kau ingin meminta uang kepada Kania sekarang? Terlebih, bukankah kau sendiri yang bilang kalau akulah yang mengalahkan Snow Yeti itu? Meskipun kau sendiri tidak mengingatnya sih, sedangkan kau selalu tertidur selagi aku mencari jalan keluarnya." Nona Kiri menambahi, "Kudengar El Paume juga melawan hasil kembar siam itu." Dengan wajah watadosnya, Raab membalas, memangnya ada yang menyaksikannya ya?" Dibo menimpali, "Ais, dasar gembel serakah, cencet." Di tengah pertengkaran mereka, Nona Kiri melirik ke arah Paume bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Paume membalas, "Kania pasti akan mencoba hal seperti ini lagi." Dan ketika itu terjadi, namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Tuan Abis yang datang bersamanya melangkah masuk menyelanya. "Hei, sampai kapan kau membuatku menunggu di luar begini? Hai, nah, apa kau bisa membantu si bajingan yang bermasuk itu untuk bergegas?" Tentu saja, kehadiran Tuan Abis di sana membuat mereka semua terkejut. Kenapa seorang sepertinya bisa ada di sana? Meskipun begitu, Tuan Abis sendiri ke sana bukan tanpa alasan, di mana beberapa saat sebelumnya ia yang tengah kalut di ruangannya karena tuannya memintanya untuk memperbaiki situasinya berpikir, "Sialan, rencanaku gagal total. Aku tak menyangka Kania menjadi Union akan menghubungi El Paume. Mereka memulai renegade-nya sebelum aku bisa bertindak. Seandainya aku menghentikan mereka waktu itu. Kalau begini, aku bisa-bisa akan dibunuh." Di tengah kekalutannya, Paume pun datang ke ruangannya yang membuatnya langsung bertanya, "Wah, ini tidak terduga. Apa negosiasimu dengan Kania berjalan alot?" Paume membalas, "Aku ditawari 50 juta meso kalau berhasil melalui tesnya, karena gate lainnya telah usai. Satu-satunya hubungan yang tersisa adalah kontrak itu." Tuan Abis menimpali, "Lalu kenapa? Apa kau kemari cuma untuk menyombongkan itu? Kau sangat menyebalkan." Paume pun menegaskan, "Kalau kau tak punya hal lain untuk dibicarakan, maka aku akan pergi dari sini." Mendengar perkataannya, Tuan Abis pun menghela napasnya, lalu mengeluarkan selembar kertas kontrak sembari berkata, "Oke, kau menang. 60 juta meso. Tanda tangani ini. Jumlahnya lebih banyak dari permintaanmu. Jadi, kau tak ada komplain kan?" Seketika itu juga Paume tersenyum puas karena rencananya berjalan seperti keinginannya. Lalu, bersamaan dengan Paume yang menandatangani kontraknya, Tuan Abis mengatakan, "Dengan ini, kita telah resmi menjadi partner. Sana kita saling terbuka." Tepat setelah Tuan Abis mengatakan itu, Paume yang telah menandatangani kontraknya membalas, "Trollnya adalah Kania. Trade itu adalah perangkap mereka. Mereka menipu kami dan bilang bahwa gate itu memiliki 3 goresan. Padahal setidaknya ada seseorang yang sudah mati di sana. Terlebih, mereka mengirim banyak assassin untuk menghabisi kami." Tentu saja perkataannya membuat Tuan Abis terkejut.
Bahkan seketika itu juga ia berpikir, waduh, mereka mendatanginya karena ingin menghapus jejak buktinya. Kania, kali ini aku akan menghancurkan kalian dengan benar. Saat Tuan Abyss berpikir seperti itu, Paume yang bisa menebak pikirannya bertanya, apa kau puas hanya dengan itu? Kesaksianku adalah satu-satunya bukti yang kita miliki. Jadi mereka tinggal menyangkalnya. Tuan Abyss yang merasa itu masuk akal kembali terdiam berpikir, aku yakin mereka akan mencobanya. Tapi jika aku bisa memanipulasi opini publik, maka mencari union lain butuh kambing hitam untuk kegagalan menurut main gate itu. Kalau Kania bisa dilemahkan dengan cara ini. Namun sebelum Pak Abyss menyelesaikan kalimatnya, Paume tersenyum mengatakan, tapi Kania masih bisa dihancurkan. Daripada hanya menyeret mereka ke dasar neraka, kita bisa bakar mereka di sana untuk melenyapkan mereka dari Maple World. Seketika itu juga Tuan Abyss yang terkejut membalas, apalagi yang kau sembunyikan? Kukira kita sudah setuju untuk terbuka satu sama lain. Paume menimpali, jangan ekspos masalah troll ini. Akan lebih efektif kalau kita bisa mengungkapkan segalanya dengan sekaligus. Ikut Black Magician mulai bergerak. Kemudian setelah memberitahukan semua hal itu, Paume dan Tuan Abyss pun mendatangi Kania Merchant Union. Yang buat Beiju kita bisa membunuh Paume begitu saja, seperti perintah dari tuannya. Lalu sembari menjamunya di ruang tamu, Beiju bertanya, selamat berjumpa Tuan Abyss. Apa yang membawa Anda kemari? Tuan Abyss membalas, aku datang untuk meminta maaf. Ada sedikit kesalahpahaman antara El Paume dengan Merchant Union kami. Sepertinya dia datang kemari untuk membalas dendam kepada aku. Maaf soal itu, akan ku perjelas. El Paume adalah partner resmi kabur Merchant Union. Maaf ya, rasanya aku jadi mencurinya darimu. Beiju yang mencoba untuk tetap tenang menimpali. Ya, jadi begitu. Aku tak bisa memberikan uang yang dijanjikan dalam kontrak itu. Apa itu tidak masalah? Tuan Abyss melanjutkan. Iya, ini memang agak personal, tapi setelah insiden mengenaskan ini, aku jadi sadar betapa berharganya nyawa manusia itu. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memperlakukan semuanya sesuai porsinya masing-masing. Maksudku, aku akan menempatkan menjaga khusus selama seharian penuh untuk beberapa waktu ke depan, supaya tidak ada insiden buruk yang terjadi. Tentu saja, semua anggota Parti El Paume juga akan dilindungi. Aku juga sadar akan kerjasama tim mereka yang luar biasa. Kalau ada yang berani mendekati El Paume dan anggota-anggota partinya, maka mereka harus siap berperang melawan Gapor Merchant Union. Kita kembali ke bahas sekarang, di mana setelah sepergian Pak Abyss yang hanya menyapa mereka, Dibo terkejut dengan kabar dari Paume yang telah menandatangani kontrak sebesar 60 juta meso bersama Gapor Merchant Union. 60 juta? Mantap anjing! Apa yang sudah kau lakukan di sana? Namun, belum sempat Paume menjawabnya. Nona Kiri yang melihat adanya banyak penjaga di luar rumahnya mengatakan, mereka mengirimkan bermenjaga untuk kita. Apa Gapor Merchant Union yang melakukannya? Rap yang begitu sumringah menambahi, kerja bagus El Paume, kau sangat lihai dalam berbisnis. Paume yang merasa risih dengan tingkahnya berkata, hei, yang terlalu lebay begitu. Rap yang tak bisa menahan rasa bergirangnya membalas, aku selalu teringat betapa hebatnya party ini. Yang tersisa tinggal mendepak orang-orang tak berguna. Aku jamin tak ada bishop lain sepertiku di Lead Sport. Tidak, di seluruh Maple World. Orang yang tidak hanya bisa melakukan dia, tapi juga melindungi rekan-rekan party mereka. Aku ini hebat di segala sisi. Dan kau, Nak Dibo, kau itu seorang monster. Sebenarnya kau ini siapa sih? Kupikir kau pingsan, tapi kau malah memutari bosnya dan membunuhnya sendirian. Aku bahkan tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tentu saja, perkataan yang membuat Dibo yang awalnya merasa kesal menjadi kebingungan. Meskipun begitu, Nona Kiri yang juga merasakan hal yang sama menambahi. Setelah kupikir lagi, saat kita bertarung melawan para hobgoblin itu, kamu terus mengayunkan polearmmu dengan membabi buta. Iya ya, apa rahasiamu? Dibo yang juga tak mengerti apa yang dialaminya berkata, meski aku mencoba untuk mengingatnya pun, aku tidak tahu apa-apa. Hal yang kuingat mungkin bahwa saat itu, aku melihat ada sebuah mimpi. Dan di mimpi itu, ada wanita tak dikenal yang selalu muncul. Dan kadang kami bertarung, dan sepertinya kami sangat dekat. Tapi begitu aku bangun, aku lupa akan wajahnya. Yang kuingat hanyalah bahwa dia menggunakan tombak. Mendengar penjelasannya,
Seketika itu juga, Paume terperanjat berpikir, apa? Tombak? Mimpi? Semua orang sebelum aku regresi tahu bahwa Dibo dan Aran itu berpacaran. Kekuatan misterius. Dan kalau wanita itu benar-benar Aran, maka apa sebagian kekuatannya sebelum regresi kembali ke tubuhnya saat dia pingsan? Ada apa ini? Jangan-jangan ada yang salah setelah aku mengganti ketakdir setelah regresi. Saat Paume berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Ralph berkata, ya, masalahnya itu, dia ini agak goblok. Kau juga begitu, El Paume. Kau naik circle dengan sangat cepat. Dan aku tidak percaya kalau kau itu pemula. Padahal kemampuanmu sebagai pemimpin dan bertarung sangatlah mumpuni. Pantas saja Permacaman Neon sangat menginginkanmu. Di sisi lain, kau yang di sana, Nona. Ya, aku kurang yakin. Apa kau tahu? Dasar bertarungmu bagus. Dan kau cukup cerdas dan pantas menyandang gelar sebagai seorang Kapten Signas. Kau juga cukup ahli untuk seorang silat kedua. Tapi, tidak ada yang membedakanmu dari orang-orang lain. Gapol itu tidak bodoh. Kita dimanfaatkan sebagai umpan. Dan mereka telah menerima ganjarannya. Mulai sekarang, misi kita adalah masuki perangkap yang telah disediakan Kania untuk mencari para pengikut itu. Ya, situasinya sangatlah kacau. Aku mau saja melakukan hal-hal gila itu selama dibayar. Tapi, aku tidak suka fakta bahwa aku harus membagi hadiahnya dengan beban sepertimu. Sebaiknya, kau kembali saja ke Signas sekarang juga, Nona. Tentu saja, perkataan Lap yang begitu merendahkannya membuat Nona Kiri merasa geram. Meskipun begitu, ia sama sekali tak bisa menyangkalnya. Karena saat ini, ia tengah mengemban kepercayaan tugas masternya. Kita mundur kembali pada saat dimana Nona Kiri kembali ke markas Signas Knight setelah berhasil selamat dari insiden 100 Man Gate. Waktu itu, di saat Nona Kiri berjalan menuju ke ruangan masternya untuk melapor, kita sengaja bertemu dengan seorang kendai lainnya. Sebut saja Kasim yang tersenyum menyapanya. Yo, ku dengar urusanmu akhir-akhir ini cukup banyak. Kukira kau sudah mati di gate itu karena kau tak pernah melihatmu akhir ini. Apa kau ingin menemui mastermu? Nona Kiri yang tak punya hubungan baik dengannya membalas. Sir Kasim, iya, aku ingin menemuinya. Sembari melangkah melewatinya, Kasim menimpali. Ku dengar kau juga bergabung ke sebuah parti petualang ya? Kenapa kau merendahkan martabatmu begitu? Tempat-tempat seperti itu memang cocok bagi pelacur seperti ibu kan? Oh ya, lebih baik kau keluar saja. Demi Master dan Signas Knight juga. Pergi sana, Master ada di ruang kerjanya. Tentu saja perkataannya membuat Nona Kiri merasa geram. Meski begitu, ia hanya bisa menahan dirinya dan terus melangkahkan kakinya hingga tiba di ruangan masternya untuk menyampaikan keinginannya. Lalu, setelah mendengar apa yang diinginkannya, masternya mengatakan, jadi, kau ingin berhenti ya? Ada apa, Kiri? Apakah penilaianku terhadapmu itu salah? Nona Kiri yang menundukkan kepalanya membalas, maafkan aku, tapi aku tidak bisa menjelaskannya saat ini. Tapi suatu hari namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, masternya langsung saja menyelanya. Suatu hari, aku akan melaporkan bahwa kau bergabung ke sebuah parti petualang untuk melanjutkan misi rahasia. Meraporlah kepadaku tiap 3 minggu sekali. Jangan lupa, Kiri, kau itu masih muridku dan selamanya akan menjadi seorang kendai dari Signas Knight. Kita kembali ke masa sekarang, di mana setelah menenangkan dirinya, Nona Kiri mengatakan, aku tahu permintaanku ini cukup tinggi, tapi selama salah satu pengikut mereka telah menyusup ke badan Signas Knight, aku tak bisa kembali ke masterku dengan tangan kosong. Aku tidak perlu uang, aku juga bisa berkembang asal kalian mau memberiku waktu. Jadi, kumohon, jangan keluarkan aku dari party ini. Mendengar perkataannya, tanpa tahu jika Paume merasa senang dengan sikapnya, Ralph dengan sombongnya membalas, ternyata kau polos juga ya. Apa kau masih belum paham bahwa alasan kami ingin mengeluarkanmu itu, Kak? Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, mereka bertiga dikejutkan oleh Paume yang tiba-tiba saja menyelanya. Kiri, apa kau yakin dengan ini? Ini pun diakhiri dengan, seketika itu juga, mereka bertiga menatap Paume. Bahkan, Ralph yang tak mengerti dengan sikapnya bertanya, "Hei, apa maksudmu?"